أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه ومقداره العظيم. أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون، حيث قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه المأثور: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, azani wa azakumullah. Khatib berwasiat pada siang yang berbahagia ini, marilah kita tingkatkan kualitas dan kuantitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk hari keabadian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema khutbah pada siang hari ini berjudul Madza fi Sya'ban, atau dalam bahasa lain maziyatu syahri Sya'ban, keistimewaan bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berada di pertengahan bulan Sya'ban ini, dan tadi malam kita melaksanakan malam pertengahan bulan Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban dengan melaksanakan rutinitas ibadah, pembacaan surat Yasin, tasbih, zikir, tahlil, tahmid, takbir dan lain sebagainya sebagai taqarruban ila Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dengan bulan Sya'ban ini? Madza fi Sya'ban? Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani menyebutkan ada 5 alasan mengapa bulan Sya'ban ini sangat istimewa di kalangan umat Islam. Yang pertama adalah tahwilul qiblah, yaitu perubahan arah kiblat. Sebagaimana kita ketahui dalam sirah nabawiyah, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diperintahkan untuk sholat dan menghadapkan kiblat ke Baitul Maqdis di Palestina di utara, beliau selama di Madinah banyak sekali komunitas, bukan hanya kaum muslimin, orang-orang Arab, Badui
orang-orang paganisme, orang Kristen, orang Yahudi, bahkan terutama orang Yahudi mengolok-olok bahwa kiblat Muhammad sama dengan kiblat kita. Artinya Muhammad mencontoh agama nenek moyang kita, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Nabi Musa alaihissalam yang mengarahkan kiblatnya ke Yerusalem, Baitul Maqdis. Maka Rasulullah SAW mendengar cemoohan ini, beliau selalu menengadahkan wajah beliau ke langit, seolah-olah meminta petunjuk, meminta jawaban Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan setelah 18 bulan, atau dalam riwayat Al-Qurtubi menyebutkan dalam Al-Jami' al-Ahkam Al-Quran 17 bulan 3 hari. Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, wahyu sebagai jawaban atas kegalauan hati Rasulullah SAW menghadap kiblatnya ke Baitul Maqdis. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah melihat wajahmu menengadahkan ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka kami akan arahkan, pindahkan kiblat yang kau senangi. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Maka arahkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, ke arah selatan. Maka dengan jawaban ini Rasulullah SAW sangat-sangat gembira. Dan sejak saat itu Rasulullah SAW, tepatnya bulan Sya'ban, mengarahkan arah kiblat dalam salat itu ke Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Itu yang pertama. Kemudian keistimewaan yang kedua dari bulan Sya'ban ini, ma'asyar muslimin rahimakumullah, adalah adanya raf'ul a'mal, diangkatnya amal-amal hamba, catatan amal hamba Allah Subhanahu wa taala, baik yang muslim maupun yang bukan muslim, amah secara umum. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim menyebutkan bahwa ada 3 bentuk amal yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala secara harian, mingguan, dan tahunan. Dalam Sahih Muslim disebutkan, yurfa'u ilaihi amalul lail qabla amalul nahar wa amalun nahar qabla amalul lail, hijabuhu an-nur. Bahwa setiap orang itu diangkat, dilaporkan amal perbuatannya oleh malaikat setiap hari. Malaikat malam akan menyetorkan amal, catatan baik buruknya seorang hamba pada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia ganti jaga pagi. Begitupun amalan hamba di siang hari akan dilaporkan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore harinya, ganti sip malaikat malam yang berjaga. Begitupun ketika amalan mingguan setiap hari Kamis oleh malaikat dilaporkan pada Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Imam Muslim dan At-Tirmidzi menyebutkan, tu'rabul a'mal yaum itsnain wal khamis fa uhibbu ay yu'rabu amali wa ana sha'im. Akan ditampakkan, dilaporkan amalan hamba setiap hari Senin dan hari Kamis. Maka kata Nabi, fa uhibbu ayyurabu amali wa ana shaim.
Dan aku ingin, kata Nabi, ketika amal perbuatanku dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku dalam keadaan berpuasa. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ada amal yang dilaporkannya secara tahunan, yaitu dalam sebuah hadis Usamah bin Zaid menyebutkan, qultu ya Rasulullah lam ara tasumu min syahri syuhur ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, aku belum pernah melihatmu lebih getol, lebih rajin puasanya dibandingkan bulan-bulan yang lain dan selain bulan Sya'ban. Ternyata Rasulullah SAW berpuasa hampir 1 bulan penuh pada bulan Sya'ban, yang mana beliau tidak lakukan selain melebihi bulan Sya'ban ini selain bulan Ramadan, puasa wajib. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, qal dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Kata Nabi, itu bulan diangkat, dilaporkan amalan-amalan hamba ila rabbil alamin, pada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu ayyarfa amali wa ana shaim. Dan aku ingin, kata Nabi, ketika amalanku dilaporkan pada bulan Sya'ban ini, aku dalam keadaan berpuasa. Subhanallah. Itulah maziyah istimewaan yang kedua, yaitu turfa'ul a'mal, dilaporkannya amal perbuatan hamba pada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah subhanallah. Yang ketiga, keistimewaan di bulan Sya'ban ini yang ketiga adalah taqdirul a'mal. Ditentukannya, dibatasinya umur-umur hamba. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis Abu Ya'la dari Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ahabbu syuhur ilaika an tasumahu Sya'ban. Ya Rasulullah, engkau lebih mencintai bulan Sya'ban untuk berpuasa dibandingkan bulan-bulan yang lain. Kenapa? Maka Rasulullah SAW menjawab, innallaha yaktubu fihi ala kulli nafsin maitah tilka sanah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan ajal setiap hamba itu pada bulan Sya'ban setiap tahunnya. Fa uhibbu ayyani ajali wa ana shaim. Dan aku berangan-angan dan aku ingin ketika aku diwafatkan, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku dalam keadaan berpuasa. Inilah maziyah yang ketiga, ditentukannya umur setiap hamba pada bulan Sya'ban berdasarkan hadis riwayat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang keempat adalah keistimewaan bulan Sya'ban adalah bulan penetapan, peneguhan cinta kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak bersolawat kepada beliau. Allahumma salli wa sallim alaihi. Kenapa kita mesti memperbanyak solawat pada bulan Sya'ban ini? Karena salah satu alasan disebutkan dalam kitab Ibnu Hajar al-Asqalani dan Imam Syab az-Zuhri, Imam Syab al-Qastalani menyebutkan bahwa ayat yang memerintahkan kita memperbanyak salawat, yaitu
Surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini adalah diturunkan pada bulan Sya'ban. Makanya kita perbanyak mendawamkan, membaca, lantunkan, menzikirkan salawat ke atas baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan yang mulia, di hari yang mulia. Dan yang terakhir adalah keistimewaan bulan Sya'ban adalah memperbanyak puasa pada bulan ini. Itu yang mesti kita lakukan. Kita di penghujung atau 2 pekan lagi akan melaksanakan puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia kita sampai bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Para ulama menyebutkan ketika sudah masuk 2 pekan terakhir bulan Sya'ban, memakruhkan kita untuk melaksanakan puasa sunnah yang tidak terbiasa melakukan puasa sunnah. Tapi yang terbiasa dengan melaksanakan puasa sunnah Senin, Kamis, Daud, atau yang masih punya koboan puasa, silakan, masih ada waktu untuk melaksanakan puasa di 2 pekan terakhir bulan Sya'ban ini. Inilah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi menyebutkan ma ra'aitun nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahr aktsar siyaman minhu fi Sya'ban kan yasumuhu illa qalilan bal kan yasumuhu kullu. Bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa hampir penuh pada bulan Sya'ban. Tidak dilakukan oleh beliau di bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan keberkahan pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan dipanjangkan usia kita pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa ahlil birri wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa 'azimi sultanik
اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلا والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بين هذا أندونيسيا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر رسول الله